dihukumi, ternyata ini salah oleh Tuhan, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Namun jika ternyata Alkitab ini dihukumi oleh Tuhan nanti di akhirat, ternyata ini adalah benar, maka orang Islam masuk, orang Kristen masuk. Ternyata ini benar, orang Kristen masuk neraka. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan perintah syariat ajaran Bible ini orang Kristen tidak merusak cancellation. Kita berikan contoh satu-satu dari waktu 30 menit. Anda buka bukti satu. Di dalam ajaran Bible ini mewajibkan agar setiap wanita itu berhijab, menutupi kepalanya. Ada di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Mohon dibantu dibuka. 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. Biar Mbak Amira yang membaca. Perjanjian baru. Pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. Setiap perempuan itu wajib melindungi kepalanya. Jikalau ia tidak melindungi kepalanya, maka wajib ia dibotakin, dicukur habis rambutnya, karena itu merupakan kehormatan. Jikalau ia tidak melindungi kepala, jikalau ia tidak ingin ia dibotakin, dicukur habis rambutnya, maka wajiblah ia melindungi. Ini aku tak pilih, aku tak hapus. Cepat. Hijab itu Kristen atau Muslim? Orang Kristen kalau ke gereja mengenakan rok mini, pakai kertok dan seterusnya. Tidak berhijab. Yang berhijab hanya biara suster. Pertama sudah, satu hijab. Dua, di dalam Bible diperintahkan agar kita itu bersunat. Mas Beni sudah sunat belum? Sudah. Kapan sunat? Oh, SD. Alhamdulillah Pak. Sunat, karena Yesus itu bersunat. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus bersunat. Terus kemudian ada yang menyatakan begini, Yesus itu kan orang Yahudi. Memang dia itu tradisi Yahudi, dia sunat. Dalilnya tegas sekali ada di kitab Kejadian pasalnya 17 ayatnya 9 sampai 15. Kita akan tahu Yesus itu orang Yahudi atau bukan. Kitab Kejadian pasalnya 17 ayatnya 9 sampai 15. Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Mau dibantu dibacakan ya, Mas? Lagi kamu engkau harus membangun perjanjianku, engkau dan keturunanmu terus. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara
baik yang lahir di rumahmu maupun yang membeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang yang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku untuk menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak tercerat kulit katanya, maka orang itu harus menyiapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi sunat itu adalah perjanjian agung, perjanjian kekal antara Allah pada Nabi Abraham. Untuk Nabi Abraham, setiap laki-laki keturunannya beserta bukan keturunannya sampai hari kiamat wajib bersunat. Yang tidak bersunat maka wajib dilenyapkan, dihukum mati, dirajam. Itu perintah baik. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan ajaran wajib bersunat? Islam atau Kristen? Para bapak, para pendeta itu banyak yang bersunat. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yesus di sini itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena Anda mau kegiatan, saya tunjukkan satu dalil saja, subuh saja. Kalau Anda longgar, baru saya tunjukkan zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya. Yesus sholat. Yesus sholat subuh, dalilnya di Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Mohon dibantu dibacakan yang keras. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Yesus bangun dan Yesus berangkat ke tempat yang sunyi. Kemana itu? Ke tempat yang sunyi, ke musola, tempat untuk berdoa, dan Yesus berdoa di sana. Itu versi bahasa Indonesia ya. Yesus berdoa. Pertanyaannya, Yesus ini siapa kira-kira kalau berdoa? Dia punya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Siapa? Allah. Kalau Yesus Tuhan, Yesus tidak mungkin dia berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Berarti itu malam atau pagi? Pagi, bahasa Indonesia itu bahasa Nasbaru. Kalau kita ambil dari ini Bibelnya Nanda, Bibelnya orang Kristen. Tapi bahasanya bahasa aslinya Ibrani dan Arab. Karena Yesus orang Timur Tengah sana. Ini Bibel menggunakan bahasanya Yesus, bahasa Semit, Ibrani dan Arab. Sama, bahasa satu saudara. Salam, shalom, lail, malam. Jadi ini Elohenu ilahuna, Tuhan kami, sama. Kita lihat Markus pasal 1 ayat 35. Apa kira-kira katanya? Kalau pakai menggunakan bahasa aslinya, bahasa yang lebih dekat dengan Yesus. Saya bacakan. Wafis subhi, dan saat subuh. Kalau bahasa Indonesia tadi pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, terlalu panjang. Wafis subhi bakiran jiddan, pada waktu subuh yang waktunya gelap, masih gelap sekali. Qama wa kharaja, ia bangun. Yesus bangun dari tidurnya. Dia bangun. Wa kharaja, dia keluar. Ila maudi'in khalaid, dia keluar, dia berangkat ke tempat yang sunyi, ke tempat yang nyaman untuk berdoa. Kemana itu? Ke masjid, ke musola, ke bait Allah. Wa kana yusalli hunaka, dan dia sholat di sana. Bahasa Arabnya sholat. Kalau di sana doa.
bahasa Arabnya doa itu ad-du'aun. Ad-du'a. Kalau bahasa Arabnya sholat ya sholat, ibadah. Oke, kalau misalnya kita tidak mau pakai kata sholat, tetap pakai kata doa. Pertanyaan yang Yesus berdoa kepada siapa? Dia punya siapa namanya? Allah. Di Alkitab setebal ini tidak ada satupun yang Yesus berkata secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Yang Yesus menyebut dirinya sendiri, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak. Kalau bagi siapa saja, baik orang Muslim maupun orang Kristen yang bisa menunjukkan satu saja ayat yang Yesus sendiri menyebutkan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah, berhadiah 1 triliun rupiah, dapat uang 1 triliun. Dari mana duitnya? Karena memang nggak ada ya. Bisa. Haji sudah, jilbab sudah, sunat sudah, sholat subuh, zuhur, asar. Sekarang Yesus tuh rajin sholat malam, rajin sekali. Ada satu, kalau kita tracking dari Bible ini, ada di dalilnya di kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayat 12. Mau dibagi kita sama. Pada waktu itu baginda Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa di sana semalam-malaman. Ia berdoa kepada siapa tadi? Kepada Allah. Kalau Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, berarti apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Tidak mungkin. Bayangkan, ada Tuhan berdoa semalam-malaman, dihabiskan waktu sepanjang malamnya untuk berdoa. Dia bukan. Dia adalah hamba Allah yang saleh. Dia adalah seorang nabi, seorang rasul, hamba Allah, hamba Tuhan yang saleh. Itu bahasanya bahasa Indonesia. Kita cek pakai bahasa Arab, bahasa Ibrani. Waktunya kejar ya. Waktunya kejar. Saya tidak bacakan, tapi di sini tulisannya adalah Yesus sholat. Jadi di atas bukit itu Yesus sholat. Baik, sudah. Yesus sholat, tahajud sudah. Sekarang apa lagi? Yesus itu ketika mati, dia dikubur, dikafani menggunakan kain yang warna putih, tidak pakai peti. Dalilnya banyak, ada beberapa dalil tapi kita singkat saja, satu dalil saja. Matius pasal 27 ayatnya 59. Matius pasal 27 ayatnya 59. Mau dibantu dibacakan. Dan Yesus pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Yusuf ini yang menyelamatkan jenazah Yesus, namanya Yusuf Arimatea. Dia menurunkan jenazah Yesus setelah lobby dengan Pontius Pilatus itu. Terus kemudian diambil jenazahnya itu, dikain kafani dengan kain lenan warna putih, dikasih rempah-rempah, kasih wangi-wangian harum-harum. Bayangkan, tradisi mengafani, menguburkan mayat jenazah seperti ini, siapa yang menjalankan? Orang Kristen kalau mati kasih peti, pakai baju pengantin, pakai jas. Kalau yang perempuan pakai baju. Katanya menjadi pengantinnya Yesus. Tapi di sini tidak ada peraturan seperti itu. Orang mati
ya dikubur di kafan, pakai kain kafan warna putih. Itu orang muslim, itu muslim. Oke, baik. Kain kafan meninggal sudah, mati sudah, apalagi sekarang. Yesus itu dia punya Tuhan. Selain dia tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya Tuhan, Yesus itu selalu menyebut nama Tuhan. Dia punya Tuhan. Dalilnya banyak sekali, bertebaran di sini. Ada di Matius pasal 27 ayat 45. Matius pasal 27 ayat 45. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Yesus disalib, tangannya dipaku, tubuhnya bersimbah darah. Dia disiksa secara keji, kejam dan biadab. Dia tidak kuat. Dia sambatan minta tolong. Manusia kalau sudah minta tolong kepada manusia yang lain sudah tidak ada yang gubris, pasti ujung-ujungnya pasti minta tolong kepada Tuhan. Dia berteriak Yesus. Jam 3 berseru Yesus dengan suaranya, Eli, Eli, lama sabachthani. Atau ada Bible yang lain bahasa aslinya itu Eli, Eli, lama azabtani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia punya Tuhan. Namanya siapa? Sudah, Yesus punya Tuhan, namanya Allah. Sementara orang Kristen malah menyembah Yesus. Padahal Yesus mengajarkan selalu agar menyembah kepada. Sudah, lanjut sekarang. Yesus itu selalu ketika ditanya hukum, undang-undang, Yesus bagaimana undang-undang? Undang-undang terutama yang paling tinggi itu apa Yesus? Dia selalu menjawab, Shema Yisrael, Adonai Elohemu, Adonai Echad. Markus pasal 12 ayat 29. Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang pertama adalah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja dan tidak akan pernah berani dibacakan di gereja. Banyak ayat ya yang tidak pernah dibacakan di gereja, termasuk ayat ini. Markus, Anda ingat-ingat, Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, bagaimana hukum yang tertinggi, yang terutama? Kata Yesus, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema itu simaklah, isma, bahasa Arabnya itu isma, simaklah. Hai orang Israel, dengarkanlah hai orang Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echadnya Allah Tuhan. Elohenu ilahuna, Tuhan kita, Allah Tuhan kita. Adonai Echad, Allahu Ahad. Allah itu satu. Yesus selalu begitu. Dengarkanlah orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu satu. Dia tidak pernah bicara begini. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan kalian itu aku. Yaitu Yesus itu penerus para nabi dan rasul sebelumnya. Semuanya mengatakan Allah itu satu, Allah itu satu, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Termasuk Nabi Moshe, Nabi Musa. Itu ada di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Kitab Ulangan pasalnya 6 ayatnya 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Musa juga ditanya oleh para umat,
wahai Nabi Musa, hukum terutama itu bagaimana? Sama, Nabi Musa menjawab, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Allahu Ahad. Dengan kalian orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Ahad, Allah itu satu. Nabi Muhammad juga firman Allah di surat Al-Ikhlas. Anda pernah tahu surat Al-Ikhlas? Mohon dibacakan ayat 1. Nggak hafal. Katakanlah Allah itu semua para nabi dan rasul itu mengatakan Allah itu satu, memerintahkan agar menyembah kepada Allah satu-satunya sesat. Giliran orang Kristen, orang Katolik menyembah Yesus. Ini lagi ayat yang tidak pernah dibacakan di gereja. Yohanes pasal 17 ayatnya 3. Ini syahadatnya Yesus itu. Yohanes pasal 17 ayatnya 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal adalah akhirat. Bahwa mereka umat manusia ini mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku ini Yesus Kristus, utusan Allah yang telah Engkau utus. Artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa aku Yesus Kristus ini utusan Allah. Terakhir, di Alkitab ini diajarkan tentang tata cara ibadah sholat yang benar, sesuai dengan tuntunan para nabi dan rasul, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada di sini, dan orang Kristen tidak pernah menjalankan. Dan ayat ini juga tidak akan pernah dibacakan di gereja. Dalilnya ada di Nehemia pasal 8 ayat 6. Nehemia pasal 8 ayat 6. Nih, wah, berarti sering buka Bible. Udah pernah terakhir TK. Oh, terakhir TK. Kalau ada orang Islam alergi gitu, sebaiknya tidak dibaca. Ini isinya bagus. Dan orang Kristen jarang baca. Orang Kristen itu kalau ke gereja gini kan nggak dibaca. Pendeta juga bacanya juga ayat pilihan. Kalau kita baca tuntas, enak lah. Kita akan tahu siapa Yesus. Nehemia pasal 8 ayat 6. Pasal 8 ayat 6. Ezra membuat kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu, mau dibantu stop dulu. Ezra membuka kitab itu di depan semua umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi Ezra itu di situ sebagai apa? Di situ. Ezra membuka kitab, dia berdiri, umat duduk. Ezra kira-kira sebagai apa sih? Pembaca kitab, dia berkhotbah, dia seorang imam. Dia seorang imam besar. Kalau di Yahudi dan di kekristenan itu disebut sebagai nabi. Di Islam, di Al-Quran disebutkan sebagai Uzair. Ya. Dia menyampaikan khutbah di depan umat. Lanjut. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Stop dulu. Pada waktu ia masih membuka kitab itu, ya, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Dia masih membuka kitab, baru penutupan. Orang-orang bangkit berdiri. Namanya apa itu? Ada tradisi ibadah. Traktatnya begini. Qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Pernah dengar ya? Namanya itu iqamah. Persiapan menuju sholat. Orang-orang supaya bangkit berdiri. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Lalu Ezra memuji Tuhan. Dia memimpin proses ibadah peribadatan itu. Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Bahasa Arabnya apa? Pernah tahu bahasa Arabnya Allah yang Maha Besar? Pernah
tahu bahasa Arabnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Ezra sebagai imam. Lalu di belakang ini ada sesi ketika Jumat melantunkan suara amin. Aminnya 2 kali untuk merepresentasikan bahwa di belakang itu jamaahnya ada banyak itu pengikutnya Ezra. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Di setiap gerakan sholat itu, gerakan ibadah itu, setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut membungkukkan diri, rukuk dan bersujud menyembah Tuhan, menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan. Sangat detail sekali Bible ini menjelaskan. Rukuk, membungkukkan diri, lalu bersujud dengan muka sampai ke tanah. Diawali dengan aqamatis shalah, semuanya bangkit berdiri. Imamnya memulai Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ada sesi kemudian jemaatnya amin. Kemudian setiap kali gerakan angkat tangan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kemudian rukuk, kemudian bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, di bawah kolong langit yang luas ini, di atas hamparan bumi yang begitu besar ini, ajaran manakah yang kalau orang beribadah seperti yang disampaikan di Bible Nehemia pasal 8 itu, ajaran mana? Islam. Orang Kristen tidak. Orang Kristen kalau di gereja bernyanyi-nyanyi, paling banter bertelut. Kalau di Katolik itu bukan berlutut, bukan bersujud ya. Itu tadi bersujud muka sampai ke tanah. Orang Katolik itu bertelut. Dan ada banyak lagi yang karena kita sudah saya harus menepati janji 30 menit, saya menyampaikan sudah tuntas 30 menit. Ada banyak sekali ajaran-ajaran syariat yang orang Kristen tidak menjalankan dari ajaran Bible ini, justru mengingkari dan cancellation. Bukan hanya mengingkari, cancellation. Justru siapa yang menjalankan ini? Orang Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atas penyampaian ini saya tepat janji 30 menit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.